Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan kami di Liputan Pagi News. Perkenalkan saya Miliandra dan bersama dengan dua rekan Saya Desya, saya Nora Zalfa. di kesempatan kali ini kita akan meliput beberapa destinasi wisata bersejarah di kota Surabaya. Nah, kota Surabaya sendiri dikenal dengan kota yang kaya akan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Dan di kota inilah berdiri berbagai destinasi wisata sejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu Monumen Kapal Selam, Tugu Pahlawan, dan juga alun-alun Surabaya. Ketiga tempat ini tidak hanya menjadi ikon wisata bersejarah, tetapi memiliki nilai perjuangan serta warisan budaya yang patut dikenang dan dilestarikan oleh generasi masa kini. Selamat siang Pak pemirsa, kembali lagi dengan saya Miliandra di SMK Takdis. Sekarang saya sudah berada di Museum 10 November Surabaya yang terletak di kawasan Tugu Pahlawan. Museum ini adalah salah satu destinasi sejarah yang merekam perjuangan para pahlawan saat melawan penjajah pada tanggal 10 November. Tanpa berlama-lama lagi, yuk ikuti saya mengeksplor area Museum 10 November. Museum 10 November ini dibangun untuk menghormati jasa para pahlawan yang sudah gugur saat mempertahankan wilayah di pertempuran Surabaya. Di sini, museum ini terletak di area bawah tanah Tugu Pahlawan, yang diresmikan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur sebelum kita. Nah, melalui koleksi di sini, para pengunjung bisa mendengar dan melihat ilustrasi maupun diorama tentang bagaimana kejadian 10 November itu terjadi. Nah, di sebelah kiri saya ini sekarang berdiri ilustrasi dan diorama Radio Bung Tomo yang digunakan untuk mendengarkan siaran-siaran pidato Bapak Bung Tomo pada kala itu. Di Museum 10 November ini, selain menawarkan koleksi-koleksi bersejarah yang sangat menarik, di sini juga terdapat fasilitas-fasilitas penunjang seperti lift, ruangan ber-AC, diorama, audiovisual, dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas penunjang saat pengunjung berada di Museum 10 November. Baik pemirsa, sekarang saya akan menyusuri area di lantai 2. Yuk ikuti saya. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di area lantai 2. Disinilah diorama statis dan koleksi-koleksi senjata saat masa pertempuran di Surabaya dulu ditaruh. Yuk kita lihat. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah salah satu contoh senjata-senjata yang digunakan rakyat Surabaya saat melawan penjajah pada dahulu. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung di Museum 10 November. Sebelumnya dengan Kak siapa? Kak Evan. Perkenalkan saya Miliandra. Jadi, apa sih Kak saat datang ke Museum 10 November ini? Ya, yang pasti tentang sejarahnya di Museum 10 November ini yang mungkin lebih lengkap daripada di sekolah-sekolah ya. Karena kalau di sekolah itu mungkin di buku-buku kan kurang lengkap. Jadi di sini mungkin bisa lebih lengkap. Jadi karena sejarahnya ya Kak ya. Sejarahnya. Terus kalau mengenai koleksinya itu menurut Kakak udah lengkap atau mungkin bisa ditambah lagi Kak? Kalau saya untuk keseluruhannya kurang tahu, mungkin bisa ditambah lagi atau mungkin ya sudah lengkap. Jadi untuk informasi di sini juga udah cukup jelas ya Kak Ya, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih Kak.
Baik, untuk jam operasional Museum 10 November sendiri buka mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Kecuali hari libur dan hari nasional tertentu. Oke, baik pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kunjungi Museum 10 November ini dan jelajahi sejarahnya. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung berita, saya Miliandra dari SMK Tak News izin undur diri. Terima kasih. Halo permisa, saya Naura Zalfa. Saya akan mengikuti Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam Surabaya atau Monkasel merupakan salah satu wisata sejarah di pusat kota Surabaya. Tempat ini menawarkan pengalaman edukatif dengan melihat langsung kapal selam milik TNI Angkatan Laut. Daya tarik Monumen Kapal Selam Surabaya terletak pada kesempatan pengunjung untuk melihat dan masuk langsung ke dalam kapal selam asli KRI Pasopati 410 yang pernah digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Di dalamnya, pengunjung dapat mengetahui kondisi ruang kapal selam serta aktivitas awak kapal saat bertugas. Selain itu, Monkasel juga dilengkapi dengan museum, diorama, dan video dokumen yang menambah wawasan tentang sejarah maritim Indonesia. Lokasinya yang berada di tepi Sungai Kalimas dan dekat dengan pusat kota, menjadikan Monumen Kapal Selam sebagai tempat wisata edukatif yang menarik bagi pelajar dan keluarga. Untuk pembelian tiketnya ada di sebelah kanan saya. Untuk harga tiketnya seharga 15.000 per orang. Baik pemirsa, di sini saya sekarang lagi sama salah satu pengunjung yang ada di Monumen Kapal Selam dengan kakak siapa? Kansa. Pertanyaan pertama, apa alasan Anda berkunjung ke Monumen Kapal Selam Surabaya? Untuk membuat tugas video PKN tentang salah satu kearifan lokal yang ada di Surabaya. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda apa pengalaman paling menarik saat berkunjung ke Monkasel? Waktu kita bisa masuk ke dalam monumen kapal selam lalu melihat-lihat apa aja yang ada di dalam. Baik, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Gracia, masih bersama Tak News. Oke, sekarang saya sedang berada di alun-alun Surabaya yang menjadi salah satu ruang publik favorit masyarakat Surabaya yang saat ini masih sering dikunjungi. Alun-alun Surabaya menjadi tempat berkumpul masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa datang untuk bersantai, berolahraga, dan juga menikmati suasana kota. Selain fasilitas yang nyaman, area ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan seni, budaya, dan acara publik yang menarik perhatian warga. Dengan suasana yang aman dan fasilitas yang terus dijaga, alun-alun Surabaya menjadi contoh ruang publik yang ramah dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber yang berada di alun-alun Surabaya. Selamat malam kakak, dengan kakak siapa? Cantika. Kakak Cantika dan kakak Niken. Kakak Niken. Oke, saya mau tanya, menurut kakak alun-alun Surabaya ini seperti apa sih? Atau mungkin ruang lingkup atau lingkungannya atau tempatnya itu seperti apa gitu? Lumayan enak sih kak, kan di Surabaya tuh jarang tempat terbuka gitu Iya. ya, publik gitu ya. Di sini salah satunya di alun-alun Surabaya. Terus di sini
ada museumnya, ada perpustakaannya juga, bisa duduk-duduk di sini juga, jadi enak sih kalau pagi. Kalau kakak Mungkin kan dari kebanyakan orang kan bingung ya kayak kalau Iya. mau cari public space itu di mana. ya Nah, salah satunya ini di alun-alun ini sangat cocok lah ya kayak. Kadang juga kalau setiap weekend kan di sini ada bazar makanan Iya, juga. ada Kalau, bazar. orang-orang mau cari makanan juga kan Iya. juga enak. Terus kalau orang-orang yang suka kesenian, suka foto, di bawah sini kan juga ada kayak Museum, kecilan ya. ada. Terus bisa buat bahan konten juga. Iya. Terus di sini di alun-alun pun juga sering buat acara kayak kumpul-kumpul running Oh, gitu iya, kan. iya. Entah itu di malam hari, entah itu di pagi hari itu juga banyak juga. Jadi Iya. banyak aktivitas yang dilakukan di sini sih. Oke. Jadi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Jadi selain museum ini juga fleksibel, bisa buat acara-acara gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih kakak. Selamat malam. Makasih ya kak.